Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang di rumah, ibu, ayah, bunda, akang, teteh, dan teman-teman semuanya yang mau meluangkan waktunya untuk tetap bisa produktif dan mau belajar di sore hari ini. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar di aplikasi yang sungguh luar biasa ini dan juga live streaming di YouTube walaupun kita berada di tengah COVID saat sekarang ini. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai sharing ini, saya ada aturan mainnya loh. Jadi teman-teman niatkan dulu ya kalau kita mau belajar dan dilanjuti dengan membaca basmalah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari teman-teman semua pasti bingung ya, itu siapa sih yang di layar yang ngomong-ngomong itu gitu. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan saya Anissa Istiqomah. Saya merupakan salah satu penerima manfaat di SDP IPB, Institut Pertanian Bogor, yaitu Islamic Sociopreneur Development Program, yang merupakan program mencetak generasi muda untuk menjadi seorang sociopreneur. Sekarang saya sedang menjalani usaha makanan yang bernama Cempedak Res, yaitu keripik dari cempedak. Oke, kembali ke laptop. Jadi sebenarnya kita ini mau ngomong apa sih gitu? Kita mau diskusin apa sih? Sesuai dengan judul, mungkin teman-teman sudah baca ya, yaitu Jurus Jitu Membangun Komunikasi Suami Istri dengan Sang Buah Hati di Era Saat Sekarang Ini, yang diselenggarakan oleh Lesnes BSM Umat, yang merupakan lembaga sosial yang bergerak di bawah Bank Syariah Mandiri. Jadi, kenapa sih tema ini kita ambil? Nah, karena memang fenomenanya banyak orang tua yang masih secara tidak sadar masalah dalam berkomunikasi kepada anak, sehingga terjadinya gangguan mental bahkan perilaku kepada anak. Jadi, semoga sharing ini menjadi membuat insight kita jadi bertambah untuk bisa berkomunikasi lebih baik kepada sang buah hati nantinya. Oke, jadi diskusi ini akan dibahas oleh pakar kita sendiri, tentunya bukan saya, yaitu Kakak Ani Khairani. Nah, Kakak Ani Khairani ini adalah seorang dosen, seorang trainer, dan juga seorang psikolog loh. Kakak Ani Khairani ini juga seorang womanpreneur, yaitu memiliki child care dan juga memiliki Cari Kado. Dan beliau lulusan dari UI S1 dan S2 psikolog dan sempat mengenyam pendidikan S3 di Universitas Ibnu Khaldun, yaitu jurusan pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ya, nah, oke, langsung saja, jangan berlama-lama. Kita panggil Kakak Ani Khairani. Waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anisha, terima kasih semangatnya. Jadi semangat gara-gara udah mau buka nih ya. Bentar lagi buka, insya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah di pertengahan bulan ini, di mana purnama lagi terang-terangnya gitu ya, insya Allah kita diberikan terus usia, kemudian diberikan makfirah ya, ampunan dan kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bagian dari upaya kita untuk mengisi Ramadan dengan berbagai hal yang manfaat, insya Allah salah satunya kita cari ilmu bareng-bareng di sini, termasuk saya ya gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bicara tentang komunikasi gitu. Komunikasi bukan berarti cuman untuk anak gitu ya, tapi ternyata buat pasangan hidup gitu. Apakah suami atau istri gitu. Kemudian juga ya selain buat sosialisasi yang lain-lain ya. Dan semua itu dimulai memang dari keluarga gitu. Nah, sambil saya share materinya buat teman-teman semua di sini. Oh iya, saya tinggal di Istanbul. Jadi di Istanbul sekarang baru jam 12 siang, sedangkan zuhur itu masih jam 2:30. Jadi kita lumayan panjang
puasa mulai jam 4 pagi, kemudian buka puasa baru jam 8 malam lebih 15-an gitu. Jadi sekarang masih kayak baru duha gitulah waktunya. Jadi senang ya bisa ketemu juga sama teman-teman semua di mana-mana kayaknya ya, ini bukan cuman di Bogor atau di Jakarta. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam eee, perlu diketahui ya, ada penelitian lah yang mulai dikerjakan gitu ya, beberapa orang, beberapa lembaga, terutama tentang bagaimana kondisi keluarga di masa-masa, pandemi ini, di masa-masa mereka harus, tinggal di rumah gitu ya, stay home. Salah satunya meningkatnya KDRT gitu ya, meningkatnya, eee, stres bagi orang tua dan stres juga untuk anak gitu ya. Ternyata di rumah aja dimarahin ibunya melulu, dimarahin bapaknya melulu gitu, itu juga membuat stres gitu ya. Jadi, kenapa bisa terjadi hal ini gitu, ya masing-masing ada ya secara khusus sih masing-masing mungkin ada problem yang memang mengikutinya ya. Tapi kalau mau dirunutkan ya mungkin dalam kondisi seperti ini, nah ini perlu kita ketahui ada proses kecemasan. Nah, ada kecemasan yang datang, baik itu kecemasan terhadap ketakutan kita terhadap si virus itu sendiri yang mengakibatkan penyakit gitu ya, dan juga mengakibatkan kematian. Kemudian tidak kerja gitu, kemudian, ya beberapa orang juga dirumahkan, itu membuat cemas terhadap kondisi ekonomi gitu. Dan ini membuat, 2 hal, cemas itu berakibat sebetulnya kita perlu ada cemas dalam hidup ini, ya normal, yang normal, anxiety. Jadi, supaya apa, supaya kita bisa membuat solusi, nyari ujian, itu cemas nggak kalau ada ujian? Nah, ujian yang membuat cemas membuat kita jadi belajar gitu. Jadi memang kita perlu ada cemas. Tapi kondisi yang akhirnya berbahaya adalah ketika reaksi cemasnya ya atau sangat cemas berlebihan di atas batas normal namanya neurotic anxiety. Nah, ini akan mengganggu kestabilan nih dan keseimbangan hidup dan akhirnya menuju gejala mental yang terganggu. Nah, makanya ada peningkatan KDRT, semua orang cemas. Ketika orang cemas bayangkan ya kondisinya seperti apa gitu ya. Kemudian ada depresi juga, kemudian stres gitu. Apa sih tanda-tanda stres? Tanda-tanda stres itu kita lihat ya, susah tidur itu bagian dari, tanda stres gitu ya. Keletihan juga itu termasuk ya, rasanya capek melulu, terus rasanya beban pikiran tuh banyak melulu gitu ya, itu tanda-tanda tuh, gitu. Nah, mau kondisi kita ada virus corona atau tidak gitu, sesungguhnya kita harus kenal tentang diri kita sendiri, supaya kita bisa mengelola stres itu sehingga, emosi yang keluar adalah emosi yang tepat gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita mengendalikan otak kita, gitu ya. Makanya ini, tiba-tiba ada gambar otak ya teman-teman semua, kita belajar otak ya, ini sambil lumayan lah ya, sambil ngabuburit gitu. Jadi otak itu menurut perkembangannya, itu dibagi 3, ya yang paling bawah yang warna oranye, kemudian naik lagi yang baru yang hijau paling atas. Ini dilihat dari samping ya. Nah, yang sah bagian belakang kita nih, ya konde gitu, itu namanya, otak buaya. Untuk apa? Buat nafas, buat lapar aus gitu ya, keseimbangan, survival atau bertahan hidup, dan teritori itu kekuasaan, dan satu lagi nih ketutupan ya, itu adalah, reproduktif atau
seksual. Ketika otak dibelah terus dibagi dua gini, di tengah-tengahnya gitu, itu namanya sistem limbik. Itu namanya jeroan otak atau bagian subkortikal di dalam. Jeroan lah gampangnya ya. Mammalian brain atau sistem limbik, dalam otak ini yang diatur adalah memori, sosialisasi, dan seluruh kondisi emosi. Ada marah, ada cinta, ada cemas juga di sini, ketakutan, benci, kemudian cemburu gitu. Itu ada semua di otak kuda. Nah, konon kalau misalnya kita mau terapi emosi itu yang terbaik tuh pakai naik kuda. Kenapa naik kuda? Ternyata sistem limbiknya kuda itu lebih besar daripada manusia dan dia akan klik gitu sama orang yang naikinnya. Jadi ketika orang yang naikin tidak siap, dia akan menyiapkan orang yang naikin itu. Gitu ya, dengan cara apapun tuh si kuda. Tapi kalau kita sudah bisa menguasai si kuda beneran gitu ya, perlahan-lahan dia akan melatih gitu ya ketenangan untuk sistem limbiknya. Jadi sekarang yang punya kuda nggak? Ini kenapa langsung pindah? Sebentar ya. Makanya kalau setelah kita urusan kelar gitu ya, mulailah latihan naik kuda gitu. Supaya kita bisa melatih emosi kita. Terus yang terakhir, di usia tadi ya, Liza, otak buaya dan otak kuda itu, dia sudah siap, sudah rekan ketika kita lahir dari rahim ibu kita. Jadi memang proses pematangannya itu ketika ada di perut ibu gitu. Sedangkan otak yang terakhir namanya neokorteks. Neokorteks itu sebutannya otak manusia. Ini meliputi mulai dari depan mata kanan kita sampai ke belakang nih, di atas, namanya korteks gitu ya. Korteks cerebri, jadi otak yang ada di atas ini. Nah, itu untuk apa? Untuk logis, analisis, berpikir jernih, kontrol emosi, moral, dan bahasa. Disinilah baru manusia itu. Jadi bayangkan ya teman-teman semua di sini. Jadi kita punya 2 binatang dalam kita dan 1 manusia. Makanya tidak heran ya sebaik-baiknya manusia dia bisa lebih baik daripada malaikat ya. Dan seburuk-buruknya manusia, dia bisa lebih buruk daripada binatang, ternak, bahkan lebih buruk lagi. Karena apa? Potensi itu ada. Gitu. Terus emosi ada di mana? Tadi ya, emosi muncul awal mulanya di kuda. Pilihannya adalah, karena ketemu otak manusia yang dia adalah fungsi kontrol emosi, dikontrol oleh otak manusia, atau pilihannya dikompor oleh otak buaya. Jadi ketika emosi datang, pilihan kita cuma 2. Mau dikomporin sama si buaya atau dikontrol sama otak manusia kita. Lihat lagi ke otak buaya. Otak buaya itu bertahan hidup, kekuasaan gitu. Segala keinginan gitu ya. Itu otak buaya tuh di situ. Nah, apa yang terjadi ketika kita nyenggol buaya? Pernah nggak nyenggol buaya? Ibaratnya kalau senggol langsung caplok sama buaya, nggak digigit gitu, dicaplok. Terus ibaratnya kalau buaya itu kita manusiakan, senggol, bacok kalau punya golok. Kalau nggak punya golok, gaplok gitu ya. Buaya itu reaktif. Pilihan yang dia lakukan gitu ya, ketika otak buaya ini lagi aktif adalah 2. Apa? 1 flight, kabur, 2 fight, serang. Jadi kita perlu punya otak buaya dalam kondisi darurat. Ya, kalau lagi perang itu harus punya buaya tuh ya. Kalau lagi bencana alam, itu kondisi darurat tuh bencana alam. Kondisi bencana alam ini contoh ya, otak buaya. Kalau lagi gempa, apa yang kita lakukan? Langsung kabur, itu namanya flight. Kabur, keluar dari rumah. Ya, itu benar otak buaya yang dipergunakan dengan benar dalam kondisi darurat. Fight atau flight. Sedangkan kalau lagi gempa kita pakai otak manusia, yang ada kita nggak keluar, kita malah diskusi gitu. Ini pasti ini ukuran gempanya sekian-sekian. Jadi dia diskusi di dalam, bukannya kabur gitu. Jadi itu malah salah responsnya. Cuman yang namanya darurat, apakah setiap hari kondisi darurat itu terjadi dalam hidup kita sehingga kita lebih sering buaya itu yang mengontrol hidup kita, mengompori segala emosi yang muncul. Ya,
Itu yang perlu kita pahami juga nih. Jadi selama ini yang paling sering aktif dalam sehari-hari kita itu yang mana? Nah, itu akan ya akan menjadikan pola gitu, menjadikan pola yang berulang-ulang akhirnya jadi kepribadian kita. Mau stimulusnya corona, mau stimulusnya anjing lewat gitu ya, mau stimulusnya yang lain, tapi ketika kita sudah punya pola yang sering kita aktifkan itu otak yang mana, itu akan memperparah kondisinya. Jadi kalau kita lihat ya asas kebebasan, freedom, hak asasi pertama ya, hak kebebasan gitu. Kebebasan itu sesungguhnya bukan kebebasan di mana kita bisa melakukan apapun sesuka hati. Tapi kebebasan sebetulnya adalah kebebasan kita untuk memilih respon selama ini. Kalau otak buaya itu bukan respon yang dia lakukan adalah respon reaktif tanpa pilihan. Pokoknya caplok, pokoknya gaplok gitu ya, pokoknya fight, pokoknya flight, kabur. Jadi kalau kita pakai respon selama ini buaya, berarti kita tidak bebas, tidak merdeka sesungguhnya. Karena kita diatur oleh pola-pola yang kita bangun sendiri gitu. Sedangkan kalau kita orang bebas gitu ya, pilihlah respons sebaiknya. Ketika ada respons emosi gitu ya, kita memilih itu dengan sebetulnya. Nah, bagaimana cara memilih respon? Jadi memilih respon sangat berpengaruh dengan kondisi emosi. Sebelum kita bicara tentang komunikasi, kalau ini belum dirapikan dalam hidup kita, nggak beres-beres komunikasi kita sama orang. Seperti itu. Ya. Saya kasih tips nih untuk kita kendalikan ini emosi gitu ya, supaya kita jadi orang merdeka, jangan diperbudak melulu. Di luar kita diperbudak gitu ya, di dalam diri kita juga diperbudak, itu jangan sampai itu terjadi. Jadi pilihlah respon sebaiknya, apa yang paling terbaik lah gitu ya. Iya, sebaiknya seperti apa? Ya, sebentar ya. Nah, nih. Kemudian jadi si buaya ini kerjanya fight flight ya, tidak ada pilihan. Nah, dia itu kerjanya 6 detik awal ketika stimulus emosi datang. 6 detik awal ketika stimulus emosi datang. Jadi ketika 6 detik ada stimulus emosi, gitu ya, kita langsung reaktif. Di 6 detik itu dipastikan yang keluar respons buaya. Itu respons reaktif. Respon kita nggak pilih apa-apa, udah blank semuanya, pokoknya semuanya spontan. Gitu. Itu buaya, 6 detik awal. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah, bentar ya, ini ada intermezzo. Buaya itu binatang. Nurin bawa ke sana dulu ya, oke? Nih dibawa, kasih si Ayu. Nanti ini jangan panas. Dah. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Tahan 6 detik, jangan ngomong sesuatu, jangan melakukan sesuatu. Dipastikan kalau kita ngomong sesuatu atau melakukan atau yang keluarkan adalah respons buaya. 6 detik. Terus apa yang kita lakukan dalam 6 detik itu? Ya, tanyakan, kita aktifkan otak manusia kita. Caranya gimana? Tanyakan 3 hal dalam pikiran kita, pada pikiran kita, dan jawab sendiri. Contoh kasus. Suatu saat ya, lagi naik kereta api misalnya. Nggak ada kereta api sekarang ya, komuter line. Kereta kita naik di situ, kemudian tiba-tiba ada orang ngebentak kita. Ngebentak, ya itu salah satu stimulus emosi. Biasanya kalau dibentak, apa yang kita lakukan? Bentak balik, gitu. Kalau kita langsung bentak balik, berarti otak kita dikuasai oleh siapa? Buaya. Karena kita udah tahu nih, jangan sampai buaya itu muncul. 6 detik awal ketika kita dibentak orang, jangan ngomong sesuatu, jangan melakukan sesuatu. Apa yang kita kerjakan? Tanyakan 3 hal kepada otak manusia kita supaya dia aktif. Soalnya kalau otak buaya sudah aktif, manusia kita pasif. Kayak kita pencet ya, kalau nggak mati ya tutup gitu. Jadi kalau si buaya yang mati, dia yang manusia hidup gitu, atau kebalikannya. 6 detik, tanyakan what? Apa yang terjadi barusan? Ya, terus jawab, oh, dibentak orang nih barusan, gitu ya. Bentaknya kayak gimana? Contoh ya,
oi mata lo pasang. Nah tiba-tiba dia ngomong gitu kita di kereta. Lah kalau kita langsung pakai buaya, dari dulu mata gue di sini, udah langsung bahas pantun di situ ya. Mending balas pantun doang, kalau gebuk-gebukan apa yang terjadi gitu. Nah, jangan ngomong dulu gitu. Jangan melakukan sesuatu. What? Apa yang terjadi barusan? Oh, dibentak orang nih, jawab. Ya, why? Kenapa saya sampai dibentak? Ketika why kita mulai nih kerja nih. Mata kita kerja, telinga kita kerja, kita cari gitu ya. Apa yang memang terjadi saat itu. Terus how? Terus saya harus ngapain? Kalau dapat apa yang kita cari, how-nya adalah langsung kita kerjain sesuatu. Gitu ya. Tapi kalau tidak dapat, kita bisa how-nya bisa nanya. Pak, punten barusan saya dibentak Bapak. Kenapa ya, Pak? Nah, kita nggak dapat tuh why-nya. Jadi itu awal mula komunikasi itu di situ. Ya, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita supaya apa yang muncul dari mulut kita, apa yang muncul dengan perilaku kita itu tepat. Itulah disebut merdeka. Ya, sampai sini paham ya? Gitu. Karena mau ada apapun stimulus yang tadi stimulus orang ngebentak, ntar kita ketemu anjing nih gitu kan. Apa yang kita lakukan nih? Mikir dulu gitu ya. Jangan langsung kita gebuk si anjing atau jangan langsung kita kabur gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi berpikir supaya otak manusia kita aktif. Itu yang pertama. Ya kita punya otak, alhamdulillah ya. Pastikan semua punya otak ya. Punya otak nggak nih gitu kalau saya tanya ya. Ya Allah gitu ya. Jangan marah dulu kalau saya tanya punya otak apa enggak gitu. Karena ya pastikan ya kita yakin kita punya otak. Karena apa? Orang yang tidak punya otak tidak akan hidup gitu. Jadi kalau ditanya punya otak ya punya dong, yakin. Jawab kayak gitu. Jangan kurang asem. Nah, kalau dia bilang saya cuma nanya kamu punya otak apa enggak, kita jawab kurang asem berarti kita mengaktifkan otak mana tuh? Senggol, bacok ya, hati-hati. Nah, kita punya otak normal sama otak sehat. Mana yang paling penting? Orang nanya, normal Bu, sehat Bu, oke. Bu, dua-duanya, ya baiklah gitu ya. Otak normal membuat kita jadi hidup, ya. Otak sehat membuat kita jadi manusia. Jadi kalau kita cuman hidup doang, ya apa bedanya sama kerbau, ya? Jadi jangan sampai kita cuma punya otak yang normal. Pastikan kita juga punya otak yang sehat, supaya kita beda dengan binatang seperti itu. Nah tadi ya, yang penting kalau kita mau punya otak yang sehat, alhamdulillah kita sudah punya otak normal. Ini ada rumusnya nih, dikali bisa berpikir jernih, ditambah ritual. Ya, kalau kita emosinya masih buaya, reaktif, dipastikan kita nggak bisa berpikir jernih. Berarti otak sehat kita masih setengah gitu ya, kurang sehat. Karena itu emosi terus kita latih ya. Emosi itu cuman cara ininya adalah dilatih. Gitu. Latih lagi what, why, how. Ketika ada stimulus lagi what, why, how, kita aktifkan lagi, kita pilih respons yang memang kita secara sadar milih respons itu. Jadi nggak boleh nih emosi gitu ya. Banyak yang nanya, jadi saya nggak boleh emosi Bu, nggak boleh marah. Boleh, tapi dengan sadar. Kita sadar kenapa kita marah, kita sadar kenapa kita nangis, kenapa kita takut, itu kita sadar. Dan kenapa kita bahagia, itu kita sadar. Jangan spontan. Gitu. Nah, kemudian spiritual yang sehat apa? Nih sabar, syukur, ikhlas, ridho. Susah apa enggak nih? Aduh, ini kalau orang disuruh sabar, sabar tuh susah. Ikhlas itu berat gitu ya. Nah, bagaimana kita mau yang sehat kalau 4 hal ini jarang? Saya kasih tips lagi. Kalau mau sabar, kalau mau ikhlas, yang kita dahulukan syukur. Gitu. Jadi 3 hal ini itu harus kita oke. Barusan mati.
ya dari otak itu kita menguasai tentang emosi ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan lagi gitu ya selain mengendalikan otak kita. Yang kedua adalah kita coba, saya ulang lagi deh nih, maaf ya. Tiba-tiba keluar dari laptop saya. Nah, baru kita masuk ke komunikasinya. Apa sih komunikasi itu? Nah, ini kalau gambarnya yang satu ruwet, yang satu gimana ya tergantung otaknya sebetulnya gitu ya untuk komunikasi ya. Jadi ya atur dulu otaknya. Ternyata unsur komunikasi itu ada 3. Kata-kata itu hanya 7% saja yang dipercaya sama seseorang dalam komunikasi, ya. Yang besar, yang paling besar itu sesungguhnya gesture atau ekspresi, mimik wajah, gerakan tubuh itu yang paling dipercaya. Artikulasi, tinggi, rendah, volume suara, nada, segala macam itu 38%-nya. Jadi sesungguhnya komunikasi itu bukan sekedar kata-kata. Kata-kata cuma 7%. Tapi komunikasi adalah kesungguhan kita dalam menyampaikan itu. Itu yang akan ditangkap. Ya. Jadi ternyata senyum itu ada senyum palsu, ada senyum asli, original, senyum tulus. Ya itu dilihat dari mana? Bukan dari senyumnya tapi dari seluruh gesture gitu ya. Ada ilmu mikro wajah gitu ya. Jadi dia dilihat ya bagaimana senyum yang benar tuh ya. Jadi mana otot yang harus ketarik gitu. Jadi selama ini kita selfie itu palsu apa original, apa tulus? Orang yang selfie itu nggak ada yang tulus, ya. Orang cuma sedetik itu senyum, habis itu nggak senyum lagi, itu bukan gara-gara bahagia, tapi gitu ya. Nah, tapi jangan nunggu bahagia baru bisa senyum gitu. Jadi yang perlu kita ketahui ketika kita komunikasi, kita bilang sama anak kita, kamu hebat nak, percaya nggak dia? Gitu. Kita cuman kata-kata doang yang mau kita ini kan. Tapi ketika bilang, "Wih, hebat banget, Nak." Tuh baru tuh ya, solehah misalnya kayak gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi jadi ekspresif itu kayaknya harus nih. Saya kan dari dulu pendiam, datar gitu ya. Latihan ekspresif. Caranya di depan kaca tuh ya, kita mulai dari senyum jadi caranya gini, senyum tidak berguna ya judulnya. Senyum tidak bermakna maksud saya. Jadi caranya gimana ya? Jadi gigit bolpen, saya nggak punya bolpen, gigit bolpen terus senyum. Angkat ininya. Itu latihan. Ya, latihan 6 detik gitu ya, latihan 15 menit gitu. Itu untuk apa? Kita lebih ekspresif gitu. Ya. Jadi mulailah ya jangan lempeng doang itu muka ya kayak setrikaan datar gitu, lempeng. Mau setrikaan muka kayak gimana gitu. Nah, kesalahan dalam komunikasi apa yang kita jangan lakukan? Apa sih gampang ya kalau komunikasi apalagi sama anak gitu ya, yang gampang memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, menyap atau melabel, mengancam, menasehati, membohongi, itu gampang banget tuh ya, menghibur. Menghibur nih maksudnya dia jatuh, terus supaya dia nggak sakit, kita pukul tuh mejanya, gitu ya. Atau nggak usah nangis, kamu kan ini jagoan. Itu menghibur doang tuh, gitu ya. Kok salah? Salah, nanti saya kasih tahu. Mengeritik, menyindir, menganalisa. Ini ada 9 kalau nggak salah tuh. Wah, gak Fatma. 12, sorry. 12 kesalahan dalam komunikasi. Ketika kita dahulukan ini semua, ini sama anak, mau sama orang dewasa, mau sama suami, mau sama istri, salah. Kenapa sih? Ketika kita komunikasi dengan cara memerintah, seakan-akan kita tidak memberikan pilihan apapun kepada anak. Pokoknya begini. Nah, itu salah. Anak akan tumbuh jadi orang yang tidak punya pilihan, tidak merdeka. Ya karena apa? Dipilihin melulu, diperintah melulu, dilarang melulu gitu. Jadi pun dia nggak tahu gitu ya. Jadi yang terbaik buat aku tuh yang mana gitu. Itu yang kedua, menyalahkan. Kenapa menyalahkan tidak bagus? Karena anak atau istri atau suami ketika disalahkan gitu dalam komunikasi terus-menerus polanya itu dia tidak akan pernah merasa baik. Aduh, aku nih salah melulu. Aku nih istri yang tidak berguna. Aku ini bukan istri yang terbaik untuk kamu. Makin gitu nanti.
Kemudian apalagi meremehkan. Meremehkan itu menimbulkan apa atau menumbuhkan apa? Menumbuhkan tidak berharga, rasa tidak berharga. Ya, awal mula kenapa anak-anak yang kena bullying itu akhirnya bisa depresi, beberapa juga ada yang sampai bunuh diri adalah karena diremehkan dan akhirnya dia tumbuh rasa tidak berharga. Ya, kemudian membandingkan. Ini kalau membandingkan nih rasanya tidak disayang gitu ya. Karena dalam membandingkan pasti ada yang lebih buruk dan ada yang lebih baik. Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa yang baiklah yang disayang. Karena dia yang lebih buruk dia tidak disayang. Ini hati-hati nih rasa begini. Mencap saya lagi Zoom ini jadi mati lagi. Kenapa ya ngedrop? Oke, saya lanjut ya. Kemudian melabel itu membuat kita akhirnya percaya gitu ya, anak percaya dengan apa yang kita labelkan gitu. Jadi hati-hati ya, membuat percaya jadi anak tidak jadi kita bilang dia pembohong ya dia berarti saya memang pembohong nih gitu karena saya sudah dicap demikian. Nah, diancam ya jelas ya siapapun yang diancam itu tidak menyenangkan ya, membuat jadi cemas atau takut. Nah, kadang-kadang paling enak emang kita nasehatin orang gitu ya, apalagi kita orang tua nasehatin anak belum tentu dia butuh nasehat gitu. Dia cuma butuh didengarkan. Nah, apa yang terjadi kalau kita nasehatin ya kita akan dianggap jadi orang tua yang bawel, bosenin gitu ya. Pasti nih ngomong ini lagi nih, pasti nih kemudian membohongi, jangan pernah bohongin anak ya. Kalau kita bohongin anak, dipastikan kita itu akan membuat dia jadi punya otak yang tidak normal, gitu ya. Dan itu menunjukkan, jadi dia tidak bisa rasional tuh ketika kita membohongi, gitu ya, anak. Kemudian dia tidak ada trust gitu atau kepercayaan kepada kita. Menghibur, nah tadi ya, mereka misalnya nih berantem sama temennya, tenang aja nak, nanti bunda bicara sama ibunya. Ya itu dalam rangka apa? Supaya sebetulnya dia biar nggak sedih, biar nggak takut gitu ya. Tapi justru ketika kita cara bujuknya begitu gitu ya, nggak apa-apa kok jatuh. Ya, sakit ya nak, jatuh. Sini lihat bunda, bahaya apa enggak? Oh ternyata nggak bahaya, insya Allah sembuh. Nah tadi kenapa bisa jatuh? Gitu ya. Jangan sampai, nah ini pasti nih gara-gara lantainya, tuh kan dia nyalain orang gitu ya. Kemudian dalam rangka menghibur sih tadinya, tapi justru ketika kita begitu, kita mengajarkan anak untuk lari dari masalah, tidak menghadapi masalah yang sebetulnya. Mengkritik, gampang ya kita mengkritik ya, itu mengakibatkan anak merasa salah melulu ya sama ya, tidak pernah baik gitu. Kemudian menyindir, justru sakit hati ya jangan pakai sindiran apa-apa ya, langsung aja to the point sebaiknya, jangan sindir-sindir. Kemudian menganalisa, kita akan dibilang orang tua yang so tahu dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidak tergesa-gesa ketika ngomong. Jangan emosi. Nah, ini jangan emosi nih yang memang perlu kita
kendalikan ya, sehingga lawan bicara ngerti apa yang kita mau komunikasikan. Dan kenalin anak kita, kenalin suami kita, kenalin istri kita gitu ya, bahwa mereka itu beda-beda dan mereka unik. Jadi lihat dalam persepsi mereka tuh unik gitu. Kita punya perbedaan gitu dalam setiap hal. Ya, jadi bukan menikah itu akhirnya menyatukan semuanya, enggak. Tetap mereka punya dasar-dasar yang memang berbeda dengan kita. Dan pahami itu. Baca bahasa tubuh. Ingat komunikasi itu bukan suara aja, bukan kata-katanya, tapi bahasa tubuhnya biar dia bilang, "Kamu kesel nggak?" Ngomong kesel ya kesel sendiri gitu ya. "Aku sabar," ngomong sabarnya kayak begitu gitu ya. Kita percaya nggak sabar? Enggak gitu ya. Jadi kita pahami gelagat dia gitu bahasa tubuhnya. Nah, buka komunikasi dengan menjaga perasaan ya. Pasti ini lagi kesel, boleh dimarahin sama kita gitu kan. Nah, jaga dulu. Nah, ketika kita mau ngajak ngobrol, kita pahami pasti kamu kesel ya sama bunda ya, ngomong kayak begini ya. Gitu. Nah, ini perlu dibantu untuk apa? Akhirnya anak bisa buat keputusan yang benar dan jadi pendengar aktif. Kalau tadi menjaga lawan bicara itu jadi pendengar empatik gitu ya. Kalau ini pendengar aktif. Kita akan buka komunikasi dengan hubungan yang harmonis dengan lawan bicara kita. Jadi teman-teman ya, ini sih step pengasuhan yang perlu diketahui di usia 0 sampai 7 tahun, anak itu pakai contoh, dia belajar emosi itu dari contoh. Contoh siapa? Significant others, orang-orang ada di sekitar dia, paling dekat siapa? Kita, orang tuanya. Gitu. Dan itu dicontoh aja udah kayak spons gitu ya, ada air kita taruh spons itu keserap semua, itu dia. Jadi dia serap semua, sampai berapa kali dia serap? 8 kali orang dewasa kecepatan belajarnya. Jadi hati-hati ini mencontoh ya, jadi kasih contoh yang baik dalam emosi, dalam komunikasi, dalam perilaku gitu. Itu akan membangun pribadi dia tuh kelak. Di 7 sampai 14 tahun nih anak mulai pakai logika, kognisi, bisa belajar etika, adab, ya. Dan ini bisa kita ajak buat menggali hikmah. Caranya gimana? Komunikasi, ajak ngobrol lagi, cek pemahaman dia sampai mana gitu ya. Jangan, "Bun, aku mau pacaran," misalnya. "Gak boleh pacaran itu dosa." Stop dulu untuk anak 7 sampai 14 tahun. Apa sih yang dia pikir tentang pacaran itu? Bahas dulu, gali hikmahnya, baru bilang itu tidak bagus apa tidak, kita tanyakan bukan kita yang bilang. Jadi gimana nak? Itu bagus apa tidak? Gitu ya, menurut pikiran kamu. Jadi kita bukan menasehati yang model kayak begitu. Nah kemudian 14 kecuali dia ya, itu salahnya signifikan gitu ya. Kamu salah, kamu harus dapat sesuatu yang memang jadi konsekuensi. Nah itu yang perlu kita tegak. Afirmasi pemahaman dengan dialog. Nah, usia 14 sampai 21 tahun, nah ini anak sudah mulai konsisten dalam kepribadiannya. Dampingi pengambilan keputusan, termasuk nanti pas dia mau cari jodoh gitu ya. Ini perlu kita lakukan. Jadi ya semuanya pakai apa? Pakai komunikasi gitu. Nah, setelah ini saya mau ini tentang empati. Empati itu harus lihat dari kita lebih banyak mengobservasi, lihat gitu ya, kemudian hargai dia sebagai manusia, ya. Jadi kalau kita main perintah-perintah, ya itu kita tidak menghargai dia sebagai manusia tuh. Tanpa ada judgement gitu, judgement kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Dan komunikasi itu buat saling paham gitu, bukan kita maksain ya keinginan kita buat dipahami sama dia. Kalau begitu kita nggak bisa komunikasi empati gitu. Dan apa yang perlu kita pahami adalah perasaannya. Muka kamu merah deh, observasi tuh, lihat kondisi dia gitu ya. Waduh, kalau kondisi begini nih kayaknya ada yang salah nih dari perasaan kamu, pasti kayak mendidih ya gitu ya. Kamu marah ya. Nah itu ya, empati itu begitu caranya. Nah, caranya gimana supaya kita bisa empatik, komunikasi empatik, tenangkan diri dulu, baca bahasa tubuh anak, kenali gitu ya, dan terima perasaan anak. "Ih, kamu marah ya, kamu sedih ya." Gitu. Terus pasang telinga kita buat dengerin. "Iya, aku begini-begini."
dengerin dulu, baru kita bisa menyampaikan pesan. Yang sekarang salah adalah kita maunya didengerin, gitu, ya. Kita nggak mengaktifkan telinga kita. Terus gimana cara dengerin? Nah, dengerin itu beda, mendengarkan sama listening sama hear itu beda ya. Listening tuh kita benar mendengarkan dengan, terus kalau mau sambil dengerin, yang kita tanya adalah bukan pertanyaan iya apa tidak, tapi yang bisa dia explore. Terus gunakan probing. Probing tuh mendalami. Bun, aku tuh sedih. Terima dulu. Oh, sedih ya. Kenapa sedih? Bisa, tapi jangan kenapa ya. Dari kapan sedih? Itu probing tuh. Dari kapan kamu ngerasa sedih? Gitu. Semenjak kapan? Itu bisa kita probing. Kemudian klarifikasi. Oh, berarti dari tadi pagi kamu merasa sedih. Gitu ya. Itu namanya klarifikasi. Terus paraphrase. Paraphrase itu cuma mengulang apa yang dia sampaikan. Oh, kamu sedih. Bun, aku sedih. Oh, kamu sedih. Jadi diulang aja tuh, paraphrase ya. Terus apa lagi? Kita bicarakan gitu ya tentang kesedihan itu. Kemudian kita buat apa ya? Kayak refleksi. Refleksi bukan pijet ya, tapi kayak cermin lah gitu ya. Terhadap apa yang sedang dia rasakan sekarang. Kemudian simpulkan. Jadi dari tadi pagi kamu merasa sedih gara-gara, nah itu dia. Ya, kita cara mendengarkan tuh begitu. Kalau cara bertanya gimana? Bagusnya bertanya itu pakai pertanyaan penginderaan. Apaan sih? Apa sih? Ya, apa yang kamu lihat? Apa sih rasanya ketika sedih itu? Iya, ntar dulu ya, lagi bicara. Kemudian apa sih yang kamu dengar? Apa sih yang kamu rasa nih ketika sedih itu? Pahit pun, gitu ya. Bisa. Apa sih yang kamu cium? Aku cium. Jadi kita tanyakan yang apa yang bisa dia indera. Kemudian gunakan pertanyaan psikologis. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu inginkan. Need itu butuh, want itu inginkan. Dan jangan gunakan pertanyaan investigatif. Kamu sama siapa? Kenapa? Apa? Di mana? Gitu ya. Itu hati-hati namanya investigasi, apa bedanya kita sama polisi lah gitu kalau lagi buat BAP. Nah, kemudian baru kita menyampaikan pesan. Tadi apa aja kan? Ulangin ya, tadi cara dengerin, cara bertanya, cara menyampaikan pesan. Pertama kalau mau nyampein pesan harus jelas, ya, harus ringkas, lengkap, konkret, ya, kemudian benar sama dan sopan, gitu ya. Ada pertimbangan lah gitu ketika kita ngomong. Jadi nyampein pesan apalagi ke anak itu jangan panjang-panjang, apalagi ke suami gitu ya. Suami juga jangan panjang-panjang, ya, jelas, ringkas, gitu. Jadi apakah kepribadian keturunan? Bukan ya, kepribadian itu ketularan tadi ya dari 0,7 tahun, kemudian sampai 21 tahun pun anak tuh tertular dari orang tua tuh bisa berkali lipat. Sekali kita tampilin panik, anak 0 sampai 7 tahun paniknya bisa 8 kali lipat daripada kita panik duluan. Kita liatin cemas, dia 8 kali lebih cemas. Ya, dan teman-teman semua alhamdulillah saya dikaruniai 7 anak mestinya ya, tapi 1 meninggal jadi 8, jadi 6. Ingat ya, nikmatilah segala kerepotan. Repot nggak? Repot gitu ya. Pusing nggak? Pusing gitu ya. Tapi nikmatilah segala kerepotan hari ini, justru ini adalah saat-saat yang akan dirundui nanti. Anak kita yang nyebelin gitu ya di umur 2 tahun, 3 tahun, insya Allah itu cuma setahun. Nanti tahun depan dia 4 tahun, tahun depan 5 tahun, beda lagi gitu ya ceritanya. Nurin sebentar, ini anak saya yang 3 tahun nih sekarang paling kecil, yang itu lagi masih bayi. 1, 2, oh ya ini udah 6. Insya Allah ya, anak-anak kita terlahir fitrah. Tugas kita sekarang, Nurin, jungkir balik kita sebagai anak gitu ya. Tidak lain tidak bukan untuk menyiapkan mereka sebagai ahli surga. Anak saya habis majretin aqua galon dan itu dijadikan perahu sekarang. Ya, Nurin nanti dulu mainnya di sana.
Kemudian terakhir, kapan kita disebut berhasil sebagai orang tua? Ya Allah, bukan gara-gara ntar anak kita jadi presiden, bukan. Bukan gara-gara ntar anak kita punya mobil 2 gitu ya, bukan. Tapi ketika anak kita sakratul maut, atau su'ul khotimah. Itu saja sih tadi Mbak Anisha materi kita hari ini. Silakan dikembalikan kepada Ya, wah, Masya Allah sekali ya teman-teman perbincangan kita kali ini, keren sekali. Jadi gitu ya Bu, ternyata suatu keberhasilan orang tua itu bukan dari kekayaannya, bukan dari hartanya, bukan dari pendidikannya, tapi bagaimana sekaratul mautnya nanti, bagaimana kita membekali anak kita itu menjadi husnul khotimah. Benar Bu? Oke, jadi sekarang teman-teman kita sudah saksikan diskusi kita dengan Kakak Ani Khairani. Selanjutnya kita lanjuti dengan sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini kita ada 2 sesi. Nah, sesi pertama kita 3 pertanyaan dulu ya. Bagi yang udah bertanya, yang ingin bertanya atau yang ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Ya, tadi sempat nggak kelihatan ya slide-nya ya, saya baru lihat. Iya, Ya, tapi kita paham banget Bu dengan yang dijelaskan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Kak. Nanti mau jawabnya itu satu-satu pertanyaan atau ditampung dulu? Iya, boleh satu-satu boleh. Oke. Ada pertanyaan dari Kakak Yuniar. Katanya, bagaimana menghadapi jenis orang yang sukanya diafirmasi tapi tidak mau mengafirmasi orang lain. Cenderung suka ignore tapi tidak merasa mengignore. Orang yang karena senangnya dia yang diafirmasi jadi self awareness-nya tinggi tapi tidak ada awareness. Nah, gitu, buat diri sendiri gitu ya. Iya ya. Ya, sebenarnya gini ya, kenapa sih dia berlaku demikian? Karena yang dia punya cuma itu, gitu. Kenapa sih dia memperlakukan orang lain seperti itu? Karena emang dia cuma bisanya itu. Jadi orang tuh cuma bisa menampilkan apa yang dia bisa. Kalau kita mau pakai mendengarkan efektif gitu ya, kenapa sih kayaknya yang salah gue melulu nih? Misalnya temen ya gitu, atau suami misalnya ya, kalau di rumah tangga gitu ya. Saya salahnya di sini ya. Kita bantu dia untuk menyadarkan pikiran dia. Jadi seperti teko sebetulnya ya, kita tuh nggak jauh-jauh ya. Jadi apa yang kita akan keluarkan, baik perilaku kita ataupun ucapan kita punya. Kenapa dia ngeluarinnya jelek melulu? Karena di dalamnya jelek melulu gitu. Ibaratnya di dalam teko itu air comberan, yang keluar air comberan melulu. Jadi kita pahami itu dulu pertama. Kita menghadapi orang yang memang kondisinya yang dia punya cuman itu. Yang tadinya kesel, ini pasti ini musuh gue nih gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, setelah itu baru kita mulai gali. Kenapa sih yang di pikiran lu tuh kayak gini gitu ya? Atau kenapa sih mikirnya kok kayak gini melulu ya gitu. Apa sih kira-kira selain kalau mau pikiran itu, kira-kira pikiran apa lagi yang akan muncul? Jadi kita bantu dia untuk mengeluarkan pikiran yang jelek itu, biarin. Ya cara ngebersihin air di teko gimana sih? Ya pertama dibuang, yang paling gampang dibuang, tapi susah kita langsung buang ya. Masukin yang baik-baik. Ibarat kita dipenuhin ya, kita punya gelas air hitam. Cara ngeluarin air hitam dari gelas itu gimana caranya? Masukin air putih terus, jangan berhenti, masukin air putih, itu air hitam akan buyar, sisanya akan air putih. Jadi kita bantu orang itu gitu ya untuk akhirnya merunutkan pikiran dia. Gitu. Kenapa sih yang dipikirin kenapa jelek melulu gitu ya. Ingat ya tadi balik lagi ke otak tadi gitu ya. Ketika pikiran kita jelek berarti kita sedang membuat pola jelek-jelek semua tuh. Apa yang pikiran jelek jadi ada otak itu nih
ada 9 sumber tidak bahagia gitu ya, yang membuat otak kita jadi buaya mulu. Ada 9 ini. Satu, kalau kita mikirnya selalu dan tidak pernah itu, buaya akan muncul. Kenapa sih selalu tidak pernah? Misalnya kita janjian ya, "Kamu nih selalu aja telat." Yakin? Selalu? Ya, kalau kita generalisir selalu, berarti selama kita kenal dia 24 jam dia telat melulu, berarti begitu kalau kita selalu. Atau tidak pernah nih aku dipuji sama kamu, misalnya istrinya gitu ya, ketika masak nggak dipuji. Akhirnya dia ngomong sambil marah, "Kamu tidak pernah puji saya." Jadi selama menikah 24 jam, 7 hari di dalam seminggu, tidak pernah ada kata pujian muncul. Padahal enggak juga ya, ada sih dia muji saya. Tuh, hati-hati, kita udah kepalang emosi dengan selalu dan tidak pernah, tapi ketika dipikir lagi, oh iya ya, yang ada apa? Penyesalan habis itu, gitu. Hati-hati dengan selalu dan tidak pernah. Kalau mau marah yang sadar, marah yang, sesuai emosinya tenang gitu ya, adalah ketika ayah selama kita menikah nih, 2 tahun menikah, ayah tuh muji aku cuman 2 kali. Ya, pakai data kalau mau marah itu. Insya Allah marahnya sehat. "Ah, yakin kamu cuman 2 kali?" "Iya." Tuh tunjukin jangan kamu tuh tidak pernah selama 2 tahun nikah ini memuji saya. Itu hati-hati ya. Jadi, memujinya cuma 2 kali selama 2 tahun. Hemat banget sih ya gitu ya misalnya. Ya jadi kalau mau marah tuh harus pakai data. Fokus pada pikiran negatif ya, negatif thinking nih hati-hati ya. Kita ngabisin energi ya buat masukin negatif thinking itu akan membuat emosi kita gampang terbakar. Ramalan negatif, hati-hati dengan ramalan negatif. Ramalan tuh apa yang belum terjadi kita jadi-jadiin sekarang, ya. "Aduh nanti corona nih, nanti aku bisa kena nih, nanti aku bisa kena." Belum tentu aku kena, gitu ya. Jadi dia menghadirkan semua yang belum terjadi dalam pikiran dia. Kemudian membaca pikiran semu, kita sok baca pikiran orang, padahal psikolog aja nggak bisa baca pikiran orang. Kita ngobrol sama dia, terus cemberut aja mukanya. Akhirnya kita kesel juga, "Ih cemberut aja lagi, mendingan gue diemin nih," misalnya, ya. Kenapa kita menyangka bahwa dia itu cemberut sama kita sudah langsung menyimpulkan itu. Kita pikiran dia, pasti dia marah sama aku. Yang bener adalah tanya, dari tadi cemberut aja ngobrolnya, kesel sama saya?" Gitu, tanya gitu ya. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan pikiran merasa tidak daya, pesimis, rasa bersalah, label negatif tadi ya, ini bisa didapatkan dari orang lain juga sebetulnya. Akhirnya kita membuat diri kita seperti itu, kemudian menyalahkan dan paling gampang kan nyalahin orang ya. Kita telat yang biasanya kita salahin siapa? "Dasar tuh Gojeknya loading melulu." Nyalahin Gojek gitu ya. "Telat tuh datengnya si Gojek," misalnya nyalahin pokoknya, "Hujan lagi becek," gitu ya, itu yang nyalahin hujan gitu ya. Jadi hati-hati ketika mudah sekali kita pointing, pointing tuh nunjuk aja ya, nggak mau kita nunjuk ke diri kita sendiri gitu ya, itu pasti kita kondisinya dalam kondisi, buaya tuh. Kemudian kadang-kadang udah kita nyalahin, kita selalu cari pembenaran, rasionalisasi terhadap, "Tuh kan bener kan." Jadi hati-hati ya ketika orang sudah rasionalisasi, akal-akalan gitu, cari pembenaran, cari-cari alasan, dipastikan dia sedang otak buaya. Ini hindari semua, gitu. Dan kita harus pahami ini orang, dia lagi pikiran negatif, kita ajak ngobrol aja. Jadi, beberapa yang saya lakukan ketika menghadapi orang yang emang begitu melulu gitu ya, perilakunya, sadari dengan kondisi otak dia. Saya kasih tahu tuh gitu tentang otak dia kayak gimana gitu ya. Apakah buaya kalau gini, ya dia baru sadar sendiri, "Oh pantesan yang keluar negatif melulu ya Bu ya." Karena saya mikir tuh semua orang, pasti nyalahin saya, pasti gini ya. Jadi itu yang memang perlu kita pahami. Itu pertanyaan pertama, kepanjangan kayaknya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, ya Kak Yuniar, itu jawaban dari Kak Ani. Semoga kejawab ya Kak. Nah, pertanyaan kedua, Assalamualaikum Kak Ani, maaf numpang tanya. Bagaimana cara memperbaiki kepribadian anak usia 7 tahun yang sudah terlanjur terpapar emosi negatif dari orang tua dan sekitar? Boleh dijawab Kakak. Iya. Jadi gini, nggak apa-apa. Ya mau nggak mau ya, sebetulnya target pertama di umur 7 tahun adalah dia lulus emosi.
Jadi ketika dia masuk SD yang itu disebutan betul-betul sekolah, baru sekolah ya, TK tuh belum sekolah ya. Jadi ketika SD sudah siap dia dengan tuntutan kognitif, itu akademis gitu ya. Dan kalau orang masih emosinya masih kacau, ya sudah berarti kita masih punya PR. Nah masalahnya anak remaja ini banyak emosinya ambiar gitu ya. Jadi belum matang padahal udah umur 17 tahun, 18 tahun misalnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita balik gitu ya, kita balik. Jadi apa yang kurang dari 0 sampai 7 tahun selama ini yang belum kita lakukan atau yang salah kita lakukan, itu kita ulang aja. Anggapannya kita melatih emosi si anak 17 tahun seperti melatih emosi anak 4 tahun. Karena emosi dia yang dia munculkan seperti anak 4 tahun. Jadi kita latih lagi. Cara yang pertama adalah latih diri kita sendiri gitu untuk jadi pelatih emosi. Gitu. Ya, sebetulnya pelatih emosi apalagi di anak di atas 7 tahun, caranya adalah dengan lebih pendekatan dialog, komunikasi lagi, gitu. Nah, coba dicek deh, kamu ngomong minta sama Bunda kenapa kayak begitu? Ya, saya ada aturan di sini ya di rumah, kalau bicara, kalau minta itu tanpa ada rengek. Gitu ya. Jadi merengek tuh apa sih dicontohin, merengek tuh oh, mau ini. Nah, itu sama sekali tidak boleh tuh sebetulnya. Aturannya tidak dengan merengek. Jadi ini anak masih dilakukan juga dia udah 7 tahun sekarang, ulangin gitu ya. Bunda tidak akan kasih, kamu harus ulangin caranya, bukan seperti itu. Diulang sama dia gitu ya. Bun, nah yang satu kurang, masih kurang senyumnya misalnya. Jadi sebetulnya latihan emosi itu caranya adalah nggak ada terlanjur ya. Jadi ya yang perlu kita lakukan adalah kembali diri kita, perbaikan dari diri kita sendiri gitu ya. Untuk akhirnya tadi ya kepribadian itu ketularan dari orang tuanya. Nggak apa-apa deh kemarin kita nularin yang jelek, tapi akuin itu, Bunda kemarin tuh galak banget ya Naya waktu kamu kecil ya. Sekarang Bunda nggak mau galak lagi gitu ya. Kasih cut off dulu. Ya, Bunda mau berubah nih, sekarang yuk kita berubah yuk. Bunda sadar yang kemarin Bunda salah gitu ya. Itu sampaikan dan itu cuma bisa kita sampaikan dengan dialog gitu ya, komunikasi gitu. Nah, gimana pengaruh emosi buruk? Baik, gini. Otak itu akan membuat ya itu akan jadi perilaku, kemudian jadi kepribadian paling cepat 72 jam. Jadi kalau kita mencoba melanggar peraturan lalu lintas dalam waktu 72 jam diulang terus, struktur otak berubah. Dia udah buat pola tuh, hati-hati ya. Terus latihannya gimana? Ya begitu pun perilaku buruk baik itu ya. Kita ulang-ulang minimal 72 jam. Ya. Mau lebih ini lagi 21 hari. Mau lebih ini lagi 3 bulan, kita ulang-ulang. Jadi itu yang harus kita ulang ya. Kalau saya ngetes anak saya waktu usia 4-5 tahun. Kalau merengek nih, saya latih selama 1 bulan. Rencananya 3 bulan saya latih. Jadi anak saya nomor 3 gitu ya, dia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh merengek gak habis-habis. Mau mandi merengek, mau minta susu merengek gitu ya. Aduh, saya udah bisa pusing kepala nih kondisinya karena dia udah punya adik lagi gitu ya. Akhirnya apa? Nah, latihan sama Bunda dan Ayah selama ke depannya kamu latihan untuk tidak merengek. Jadi dibuat programnya. Nah, ketika kamu minta susu misalnya, contoh susu, itu sampai 30 menit itu ngamuk segala macam ya, saya juga berdarah-darah lah untuk itu ya, menangani dia kondisinya. Karena apa? Masih merengek, ulangin lagi, marah dia, banting ini, tunggu, ini kita lagi ubah merengek ya, jadi jangan yang lain-lain juga gitu ya. Tapi insya Allah itu akan saling pengaruh. Jadi ulangin lagi, nih mintanya bukan kayak gitu. Bunda aku minta susu, tolong, mukanya masih cemberut, diulangin nih sambil senyum. Jadi sampai 30 menit baru dia dapat susu tuh. Itu di umur 4 tahun, 5 tahun. Dan ternyata alhamdulillah dari yang tadinya target 3 bulan berubah, ternyata dia 1 bulan udah cepet. Nih terus kita evaluasi nih, sekarang udah nggak merengek lagi. Iya, dia pun sadar gitu ya, itu yang perlu kita lakukan. Gitu ya. Jadi insya Allah ya,
Yang penting sebetulnya gampangnya adalah sebenarnya kita sadar kenapa dia merengek ya. Ternyata perilaku kita selama ini yang membuat dia merengek. Gitu. Kita nggak tahan nih dengan rengekan. Akhirnya kita kasih. Jadi akhirnya dia punya cara untuk minta dengan cara merengek. Berarti yang perlu kita lakukan adalah ubah dulu pola kita. Stop. Berarti selama ini saya ngasih pas dia merengek, salah nih. Oke, sekarang kita rubah pola kita. Jadi karena kita bukan keturunan kepribadian itu, tapi ketularan. Ya keturunan ada sih 2-20%. Tapi sisanya ketularan gitu ya. Jadi kalau saya pakai ya cara ya anak tuh dibiasakan. Yang penting ya kita dulu sadar nih orang dewasanya gitu ya untuk merubah itu. Seperti itu sih. Ya, jadi Pertanyaan. Kakak intinya kita sebagai orang tua harus bikin aturan sama kita harus ubah dulu pola pengasuhan kita gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, Kak, bagaimana menghadapi anak usia 2 tahun? Bentuk komunikasi seperti apa sih yang efektif karena sudah terlanjur terpapar gadget sehingga mudah tantrum? Boleh dijawab, Kak? Oke, 2 tahun ya, 2 tahun terpapar gadget. Jadi gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak semua yang ada di sini. Otak manusia yang namanya neokortex itu baru muncul itu di usia 4 tahun. Neokortex itulah yang kita bisa berpikir jernih gitu ya. Kemudian bisa logis, analisis, bahasa, kontrol emosi. Ini baru muncul 4 tahun, barangnya udah ada tapi belum berfungsi. Bayangkan di kondisinya, kenapa kita nggak boleh ngajar baca tulis hitung di bawah 4 tahun? Karena belum siap otaknya. Ketika kita maksain belajar, belum siap, udah kita rusak. Gitu. Ya, jadi ketika waktunya nanti baca tulis hitung di umur 6 sampai 7 tahun udah siap, udah kepalang ini udah bocel-bocel ibaratnya gitu ya, udah merusak adalah gadget. Gadget kan, bayangkan tuh, yang tadinya dia bisa analisis harusnya, dia bisa berpikir jernih, dia bisa mengontrol emosi, dia bisa bahasa, dan dia tahu moral, ini modal buat jadi manusia nih, rusak. Makanya orang anak tantrum ketika di 4 tahun sudah dikasih gadget. Gitu. Kalau Ustadz Benri bilang, sebenarnya yang salah siapa? Siapa yang ngasih? Pulsa siapa yang ngisi? Jadi sebetulnya yang merusak tuh gadgetnya tuh siapanya. Itu yang kita harus sedih gitu ya dalam diri kita. Baiknya di bawah 4 tahun jangan kasih. Gitu. Setelah 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun boleh dikasih tapi dengan strict aturannya. Dia minjem ya, dari itu ketika kita minta kembalikan itu segera segera dikembalikan gitu. Itu bukan milik dia. Jangan pernah ngasih hadiah anak tuh gadget ya. Ini punya kamu, ini hadiah dari kami. Stop, jangan kayak begitu gitu ya. Dan ada kepastian ya ketika kita bilang anak itu tidak boleh nonton, tidak boleh apalagi main game ya. Gitu ya, itu ya kita juga jangan ikut-ikutan gitu. Apalagi kita ikut main game ya, udah rusak lah semua aturan gitu ya. Itu tuh dijaga. Terus gimana caranya? Ketika anak 2 tahun ya, dulu gadgetnya, hilangin dulu untuk anak 2 tahun, hilangin dulu. Habis itu latih sesuatu yang baru lagi. Ya, aktivitas fisik di 0 sampai 7 tahun itu yang membuat otak dia normal. Jadi ketika gadget dia pegang, aktivitas fisik minim, nanti pas usia dia harus belajar, sekolah, itu IQ rendah, punya masalah di pemahaman gitu ya, nggak bisa paham di sekolah, ntar bosan sekolah dan lain-lain, itu akan mengikuti lah penyakit-penyakit itu semua gitu ya. Kalau di bawah 4 tahun dengan ambil tapi ganti dengan aktivitas. Salah satu aktivitas yang bisa membantu adalah aktivitas fisik dan itu bisa mengoreksi beberapa jadi ini kelihatan nggak sih screen-nya? Nah, di belakang sini yang otak buaya ini itu ada cerebellum. Otak cerebellum ya. Ini bisa kita stimulasi dengan kegiatan fisik, aktivitas fisik. Efeknya apa? Efeknya berpikir dan berbahasa dia akan bagus kalau aktivitas fisik bagus. 0 sampai 7 tahun yang kita latih adalah aktivitas fisik dan emosi.
Ya, jadi latihan emosi lagi. Stop, kalau kamu begitu, Bunda tidak akan mau dengerin misalnya. Jadi kalau anak tantrum, salah satu yang kita lakukan ada abaikan, tapi yakin bahwa di situ aman ya, gitu ya, nggak ada yang tajam, nggak ada yang bahaya, gitu ya. Kita abaikan aja dia, biar guling-guling gitu, asal tidak bahaya. Ya silakan kamu guling-guling di sini 2 menit, Bunda pergi dulu, misalnya gitu ya. Jadi kita kasih kayak gitu. Kita marahnya jangan pakai emosi ya, gitu ya. Marahnya dengan ketegasan saja. Kalau 2 tahun sih sebaiknya gitu, dan ganti aktivitas dia gitu ya. Kalau kayak begini ya corona, akhirnya saya keluarin tuh semua itu apa bola ya, bola sepak, bola basket, semua saya keluarin sekarang. Nggak apa-apa lah anak tendang-tendang, padahal anak saya anak perempuan semua gitu ya. Tapi mereka aktivitas tinggi, jadinya yang ikut ke Turki baru anak perempuan, yang 2 masih di Indonesia. Nah, itu yang bisa kita lakukan, ganti aktivitas fisik gitu. Kalau untuk yang lain-lain yang di atas di atas 2 tahun misalnya, kasih strict aturan. Biasanya dia 14 jam main game misalnya ya. Kita kurangin setengahnya, 7 jam. Kamu cuma boleh 7 jam. Itu selama 1 bulan misalnya. Ntar turunin lagi 7 jam, 3,5 jam, setengahnya lagi, sampai kamu hanya boleh misalnya sehari cuma 1 jam misalnya. Tapi boleh sampai minggu. Jangan Sabtu Minggu saatnya main game. Hati-hati ya, udah kayak gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak diajak ke rumah nenek, nggak mau. Karena itu adalah waktunya main game. Diajak ke pengajian, nggak mau. Gitu ya, hati-hati. Jadi kalau udah diatur itu pakai pembatasan waktu. Seperti itu. Itu aja sih. Mudah-mudahan bisa terbantu ya. Yang penting konsisten aja kitanya. Tega-tegaan gitu ya, untuk kita tega juga pada diri kita sendiri untuk bukan tega, kita sabar berespon gitu ya. Kemudian konsisten dengan aturan-aturan yang kita buat, bukan dengan otoriter ya, gitu ya, tetap dengan komunikasi. Gitu. Oke, silakan ada lagi. Nah, semoga kejawab ya Kakak. Kemudian kita masuk sesi 2 ya Kak. Pertama, Kak, bagaimana sih jadi pendengar yang aktif tanpa ikut pusing dengan masalah yang disampaikan? Boleh dijawab Kak. Kalau kita ikut pusing dengan mendengar aktif, itu berarti kita mendengar dengan kita serap itu ya. Itu salah. Itu mendengar dengan simpatik. Kalau simpatik tuh kita ikut-ikut lebu. Berarti masih salah, itu belum mendengar aktif berarti. Gitu ya. Cara mendengar aktif adalah kita hanya menggali dari dianya. Gitu. Kita menggali, kita bukan ikut mikirin solusi, bukan. Bukan ikut membayangkan. Jadi gini, apalagi empatik ya, empatik tuh paling ini ya. Empatik sama simpatik apa bedanya? Ya, ini bukan masalah Telkomsel dan lain-lain, bukan gitu ya. Empati adalah kita tahu perasaan dia, tapi kita tidak lebur. Itu bedanya dengan simpati. Kalau simpati kita lebur. Bedanya adalah kita lebur di aktivitas itu. Bukan, lebur di perasaan dia. Ya, ketika kita pakai mendengar, yang mendengar aktif kan tadi aktivitasnya adalah ya kita cuma paraphrase gitu ya. Kemudian kita ulang lagi, kita tekankan, kemudian terakhir ya kita simpulkan. Itu 7 step buat mendengar aktif. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya tidak lebur? Kalau lebur, kita merasa pusing dengan ininya dia, berarti kita melakukan mendengar simpati. Mendengar simpati, kita ke bawah-bawah emosi di situ. Harusnya gimana batasnya? Kita cuman bilang, dia bicara nih, dia cerita ya. Kelihatannya berat banget nih. Kamu ngerasa berat banget ya. Ya kita cuman gitu doang.
Jangan dia ngobrol kayak ikut nangis, nyung, kita malah lebih heboh gitu nangisnya daripada dia gitu ya. Atau ikut pusing, aduh gue pusing banget denger. Itu berarti kita itu masukin rasa kita kita menganggap cerita si ibu tadi atau cerita si teman cerita itu adalah kita. Jadi yang perlu kita lakukan ya, awal mulanya ketika apalagi ya, teman-teman yang suka dengar curhatan, kalian harus pasang line lah bahwa yang diceritakan tiap hari itu cerita negatif, cerita sedih gitu ya, tiap hari. Jadi setiap malam sebelum tidur kami selalu ini ya, ke diri kami, alhamdulillah kita ikhlas sudah menjalani hari ini. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah saya bersyukur saya sehat dan saya berdoa untuk para klien saya yang barusan gitu ya. Tapi ya Allah saya ikhlaskan semua dan itu bukan cerita saya. Gitu. Saya tidak mau bawa-bawa itu gitu ya dalam pikiran saya ataupun dalam ide saya gitu ya. Jadi ketika kita pusing pasti kita sudah simpati di situ. Stop pada empati saja, jangan sampai simpati. Jangan sampai lebur. Ya, cerita kamu betul-betul berat ya. Kisah kamu tuh luar biasa. Gitu. Terus kita nggak bisa ngomong apa-apa, nggak usah ngomong apa, nggak usah nasehatin. Karena kita tuh bolak-balik orang curhat ke kita tuh pusing mikirin, aduh saya harus kasih nasihat apa nih? Saya harus kasih solusi. Tidak. Kadang orang tuh cuman mau didengerin. Ya Allah berat banget ya. Kadang orang tuh cuman pengen dipeluk. Ya. Terus saya harus ngapain? Gitu ya. Dia kadang orang gitu. Kira-kira yang terbaik buat kamu apa? Dari cerita kamu, kakak kamu begini. Kira-kira yang paling deket yang bisa kamu harapkan untuk bantu kamu siapa? Kita cuman denger gitu. Kita cuman buat biar dia yang jawab. Jangan kita yang kasih solusi. Kenapa akhirnya kita ikut pusing? Karena kita memang ikut ribet cari solusi gitu. Itu sih jawabannya. Mudah-mudahan terbantu. Ya, jadi kita nggak usah ikut pusing gitu ya, Kak. Yang penting kita jadi pendengar yang baik Iya. aja gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Iya, Kak, sebenarnya dengerin. Kak, kami tinggal bersama keluarga besar. Perlukah kami terapi dengan memisahkan diri tinggal orang tua dan anak? Oke, ya tergantung ada masalah apa nih antara keluarga besar. Menangani ini apa? Ya ada klien ya, saya di yang cerita juga gitu ya. Apalagi dalam masa Covid kayak begini akhirnya kumpul semua. Adik ipar, orang tua gitu ya, dia sudah punya anak lagi, dia jadi keluarga 3 keluarga gitu kumpul. Apa yang terjadi? Ambyar semua gitu ya. Ada problem sama adik, kemudian ibu juga jadi oke, berarti apa yang kira-kira membuat sejak kapan ini anaknya jadi nggak bisa terkendali dan lain-lain, jadi semuanya saling berefek ya. Tadinya awal mulanya curhat tentang anaknya, tapi akhirnya baru ketahuan akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Saya coba membantu sebetulnya, sejak kapan ini jadi begini anaknya gitu. Sejak kami pindah sih Bu, kata dia gitu. Kemana gitu, ke rumah keluarga gitu, dan di situ ada adik ipar segala macam. Oke, apa akibatnya? Jadi akhirnya dia menyimpulkan sendiri, oh akhirnya apa yang bisa dilakukan dengan itu, kayaknya lebih baik misah dulu ya Bu ya. Gitu. Tapi ingat ya, penularan perilaku, kita mau tumbuhkan perilaku baru atau kita hilangkan perilaku baru kan perlu proses. Paling cepat 72 jam, paling cepat banget sih 21 hari misal apa penelitiannya begitu. Sampai sehari gitu ya, 1000 jam, sorry. 1000 jam, kemudian 21 hari, kemudian 3 bulan. 1000 jam tuh berapa hari ya? 1000 jam tuh 3 bulan ya? Ya Allah kok saya nggak bisa mikir, ya nanti dihitung pakai kalkulator. Jadi kita lihat plus minusnya. Kalau mau gampang sih ya, sebetulnya cari 30 alasan kalau kita tetap tinggal dan cari 30 alasan lagi gitu ya kalau kita memang misah. Nah, dari 30 itu silakan buat keputusan dari situ. Gitu. Kadang-kadang kita perlu bantuan untuk menulis masalah-masalah kita. Ketika kita nulis nih, pas baca lagi, ya Allah ini
Ya lebay banget, masa kayak gini cuman masalah ya. Akhirnya kita hapus tuh. Dengan kita menghapus tulisan kita, itu masalah juga kita lagi hapus. Masalah itu sebetulnya cuman berkutat di pikiran kita doang. Kita kesel sama kecoa, sehingga fobia. Ya, fobia kecoa. Sebetulnya bukan kita kesel sama kecoa yang wujud kecoa, bukan. Tapi kecoa yang mengesalkan itu kita sekrup di sini nih. Dibawa-bawa kemana-mana tuh kecoa. Ya, itu kecoa yang membuat kita kesal juga udah tidak hidup lagi di dunia, itu udah dari tahun berapa. Tapi kita bawa terus disekrupin di sini. Sebenarnya masalah kita sama kecoa bukan sih? Bukan sama kecoa, sama diri kita nih. Yang dengan rela, dengan ikhlas menyekrup segala masalah itu dalam pikiran kita. Gitu. Jadi ibarat kita lagi bawa-bawa kantong sampah lah ya. Kantong sampah udah zaman dulu nih, masa lalu nih. Ya kita bawa-bawa, ketemu masalah yang sama, masukin lagi sampah tapi menggunung. Yang ada kita udah berat, beban, gak nyaman, bau gitu ya. Jadi itu ya, masalah itu seperti itu. Ini udah mau buka nih kayaknya nih. Ya, 17.30. Gimana teman-teman? Ya, ini adalah pertanyaan yang barusan itu adalah pertanyaan terakhir Kakak. Jadi sesi pertanyaan sudah ditutup. Nah, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf karena kita juga memiliki keterbatasan waktu, gitu ya. Jadi setelah materi yang telah kita simak tadi, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus berlatih. Berlatih dalam hal apa? Pertama, kita latih dan berkomunikasi, berempati. Berlatih menjadi mendengar yang baik, berlatih cara bertanya yang baik, dan juga berlatih cara menyampaikan pesan dan bernasihat yang baik. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghasilkan ahli-ahli surga nantinya dan juga bisa berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi Kakak terima kasih atas sharing-sharingnya. Terima kasih telah berkenan untuk hadir di sini. Semoga kita bisa sharing lagi di lain kesempatan dan berguru lagi bersama Kakak Ani Khairani. Terima kasih Kakak. Sama-sama Anisha, semoga manfaat teman-teman semua. Yang bagi yang belum terjawab, mudah-mudahan Allah bukakan jawabannya ya, walaupun mungkin dari saya tidak gitu ya. Yang penting sekarang nikmatin aja ya apa yang sedang kita hadapi gitu. Kalau perlu kita istirahat sambil relaksasi gitu ya, tenangkan diri. Ya inilah saatnya Ramadan gitu ya, saatnya kita kembali lagi kepada diri kita sebenarnya dengan kondisi apapun. Seperti itu dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, kita belum selesai karena ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Jadi, sekarang ini kita kan di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk berzakat. Nah, sekarang Lesnes membuka kesempatan buat kita untuk berzakat lebih praktis. Jadi jangan lupa ya untuk hubungi Lesnes dan sampaikan zakat kita. Dan bagi teman-teman semuanya, sharing yang keren-keren seperti ini akan ada lanjutannya loh. Jadi jangan lupa pantengin sosmednya Lesnes BSM Umat. Boleh follow bagi yang belum follow karena akan ada info-info terbaru. Nah, sekian. Jadi, sekian dari saya. Kita tutup sharing kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Anisha Istiqomah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Selamat berbuka puasa.
Nah, ada informasi lanjutan. Selanjutnya akan ada kajian dari Dr. Aisyah Dahlan tentang mengenali dan mengasah potensi pada diri anak. Nah, bagi teman-teman yang ingin, boleh ikutan sharing selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.